Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kami dari pihak Promkes Rumah Sakit Muncul Mutia Kabupaten Aceh Utara ada sedikit edukasi tentang disentri. Mungkin edukasi tersebut akan disampaikan oleh dokter muda kita dari Universitas Malikus Saleh. Jadi kami dari pihak Promkes menghimbau kepada saudara Bapak Ibu sekalian untuk menjaga protokol kesehatan. Untuk menghematkan waktu, kami dari pihak Promkes akan mempersilakan kepada dokter muda kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul ya, ibu-ibu, adik-adik semua. Jadi saya Zahra, dokter muda stasa anak. Di sini saya akan menjelaskan terkait suatu penyakit yang kita mungkin sering, ibu-ibu sering temui, yaitu namanya disentri. Ya, jadi disentri ini adalah suatu penyakit radang pada usus yang ditandai adanya sakit perut dan juga BAB encer atau diare yang terjadi secara terus-menerus. Nanti BAB-nya itu akan disertai adanya lendir, nanah ataupun darah. Nah, jadi pengertian diare itu kan adanya perubahan konsistensi BAB kita, Bu, jadi encer gitu. Nah, di sini BAB encernya disertai lendir, darah ataupun nanah. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi penyebabnya itu bisa dua, bisa dari bakteri ataupun amuba. Pokoknya intinya disebabkan oleh suatu kuman. Nah, nanti dia gejalanya seperti apa? Gejalanya itu pertama kita lihat dari buang air besarnya. Nanti buang air besarnya itu konsistensinya encer disertai adanya lendir sama darah yang lebih dari 3 kali gitu, Bu. Nanti kalau yang disebabkan karena bakteri, dia bisa penyebabnya itu lebih dari 10 kali buang air besarnya dalam 1 hari. Kalau misalnya penyebabnya amuba bisa 6-8 kali. Terus nanti disertai selain di bawahnya kita sakit perut, buang air besar yang sering, terus ada mual muntah. Kalau misalnya anak kecil, anak bayi, nanti ditandai sama dia malas minum. Kalau misalnya udah buang air besar terus menerus, dia udah malas minum, malas makan, terus udah lemes anaknya, terus ada malas bergerak, bisa disertai demam sama rewel gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu semua nanti ada gejala buang air besar encer disertai ada lendir sama darah, itu kita curiga sama disentri gitu. Nah, penularannya kan tadi lewat bakteri ataupun amuba. Nah, itu penularannya lewat mana gitu? Lewat makanan yang sudah terkontaminasi. Jadi kalau misalnya ada anak yang terkena itu biasanya dari makanan yang makanan itu di dalamnya itu udah ada bakteri ataupun amuba. Kan kita nggak tahu ya, dari menularnya lewat tangan gitu. Tangan kita pegang makanan terus kita makan gitu. Makanya kalau misalnya sebelum makan dianjurkan harus cuci tangan, biar nanti kalau udah cuci tangan kumannya udah mati yang ada di tangan kita, jadinya kalau kan makanan sebenarnya bersih. Tapi kalau karena tangan kita kotor itu makanya bisa menginfeksi usus kita gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya anak sudah terkena disentri, pengobatannya yang paling penting kita kasih terapi suportif. Jadi kalau misalnya anaknya masih ASI, kita terusin ASINya. Kalau misalnya dia masih mau minum, kita minum, makan tetap kita kasih ya. Kalau misalnya buang air besarnya nggak berhenti disertai muntah, sebaiknya ibu bawa ke klinik ataupun ke puskesmas terdekat supaya tidak telat ditangani ya. Karena kalau misalnya nanti anak terus buang air besar, terus nggak berhenti dan udah nggak mau makan, itu yang kita takutin nanti kondisinya lebih parah gitu, bisa kesadarannya menurun, bisa nanti shock gitu. Nah, yang paling penting yang ingin saya tekankan hari ini, jadi kalau misalnya penyakit disentri ini mudah untuk kita cegah. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan diri sama lingkungan, karena dia kumannya atau amubanya itu ada di lingkungan. Selama kita cuci tangan sebelum makan, kita cuci tangan setelah kita dari luar, itu bisa kita cegah gitu ya. Terus yang kedua, buang air besar tuh harus kamar mandinya tidak harus buang air besar di jamban gitu, tidak di sembarang tempat. Terus yang lebih baik lagi untuk anak-anak itu kita imunisasi, karena kalau misalnya anak sudah diimunisasi, dia punya imun di dalam tubuhnya, dia udah pernah udah ada sistem imun yang
dibentuk di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang sifatnya ini penularannya lewat bakteri, itu bisa dicegah gitu ya. Di sini itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Fitri Ariska, dokter muda yang sedang bertugas di Poli Anak hari ini. Jadi hari ini saya mau promkes tentang kejang demam. Mungkin ibu-ibu sekalian di sini udah tahu gimana itu kejang. Jadi kejang demam ini sendiri itu adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius, yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranial, jadi proses di luar otak kita. Untuk epidemiologinya sendiri, kejang demam di Indonesia ini sekitar 3-14%, yaitu pada anak yang berusia 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi bangkitannya itu sering pada anak usia 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian biasanya juga bisa terjadi pada sekitar 18 sampai 24 bulan. Kemudian untuk klasifikasinya dia ada yang sederhana dan kompleks. Nah, kalau misalnya yang sederhana, bangkitan kejangnya itu dia nggak lama, dia kurang dari 15 menit. Kemudian kalau misalnya dia yang kompleks, dia lamanya itu di atas 15 menit. Nah, apa yang dilakukan bila anak ibu itu kejang? Yang pertama, ibu jangan panik ya. Kalau misalnya yang pertama itu adalah kendurkan pakaian, terutama di bagian leher agar anak tidak tercekik saat kejang. Kemudian jangan menahan gerakannya. Kemudian catat lamanya kejang biar kita tahu penanganannya gimana. Kemudian bisa dikompres dengan air hangat, jangan tunggu lebih lama lagi. Nah, untuk tata laksananya, obat-obat apa yang bisa diberikan ketika terjadi kejang di rumah itu ada diazepam rektal. Jadi diazepam rektal itu dimasukkan dari belakang. Nah, ini contoh diazepam rektalnya. Nah, kalau misalnya anak ibu berat badannya di bawah 10 kg, kemudian usianya di bawah 3 tahun, dia bisa dikasih yang diazepam rektal 5 mg. Kalau misalnya yang di atas 10 kg, bisa dipakai yang 10 mg. Nah, apabila nanti setelah dikasih diazepam rektal ini, kejangnya itu nggak berhenti, terus dikasih lagi. Nah, kalau misalnya ada 2 kali dikasih, kemudian nggak berhenti, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin itu saja, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, sampai di